sebagaimana saya janjikan sama pada teman-teman di Facebook saya akan memberikan tutorial untuk cara menservis aki kering atau aki MF sehingga Anda tidak perlu membeli baru. Kemarin Sabtu saya upload videonya, tapi karena anak istri ngajak jalan pakai karung cari ikan bahkan terpaksa ditunda, dan pada hari Minggu ini saya videokan dan akan saya upload ke YouTube. Anda boleh lihat tutorialnya, sangat mudah, tidak sulit, tanpa pengetahuan listrik elektronik atau ibu-ibu sekalipun bisa melakukannya. Yang penting dijaga adalah hati-hati pada saat menyambungkan aki agar tidak terbalik, yang positif atau merah tidak terbalik ke negatif. Itu akan sangat membahayakan. Walaupun memang setiap motor memang dipasangin sekring pengaman, tapi sebaiknya pada saat memasangnya hati-hati. Tutorial sangat gampang. Bahan-bahan dibutuhkan juga ada di sekitar Anda, bahkan di bengkel sepeda motor pun ada, seperti aki sur yang warna merah labelnya dan aki air acu yang putih. Kemudian jarum suntik ada di apotek, Anda bisa beli. Pada saat membeli katakan saja bahwa Anda menggunakan untuk mengisi aki, sehingga Anda bisa mendapatkannya. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah mendapatkannya karena apotek tidak akan memberikan. Jadi bukan disalahgunakan sebagai pengedar narkoba. Demikian, nanti saksikan, tapi jangan lupa sebelum menonton video ini like dan subscribe di channel saya ini untuk mendukung dan support. Dan kali saya akan upload video cara menservis mesin cuci yang putarannya lambat. Pada saat pengeringnya lambat dan washer juga lambat, saya akan upload dan usahakan putar sehingga Anda tidak perlu capek-capek membawa tukang bengkel. Tapi yang kita fokuskan dulu saat ini. Demikian, selamat menyaksikan. Baik guys, sebagaimana saya janjikan di Facebook saya, gimana caranya untuk menggunakan kembali aki kering atau aki MF kita yang sudah sempat bedrog dan tidak bisa digunakan untuk motor injeksi khususnya. Kalau motor karburasi sekalipun aki sudah drop masih bisa diselah atau di kickstarter, tetapi injeksi sangat bergantung pada kondisi aki. Saya sempat janjikan kemarin, nah sekarang saya akan berikan tutorialnya. Sangat gampang, sangat mudah, bahkan ibu-ibu di dapur pun tidak harus seorang laki-laki bisa melakukan sendiri hal ini. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan yang Anda persiapkan adalah sebagai berikut. Ini aki putih, air sulam, air acu. Ini toko harganya sekitar 3.500 sampai 5.000 rupiah. Ada yang mungkin 5.000, ada yang 3.500. Ini saya beli kemarin 3.500 rupiah. Kemudian ini aki acu sur yang warna merah, tutupnya warna merah. Ini saya beli di toko di bengkel kemarin 7.000 rupiah. Mungkin kalau langsung di toko bengkel besar mungkin dapat sekitar 5.000. Kemudian jarum suntik. Ini yang ada ukuran sampaikan untuk mengisi aki. Baik, sekarang guys, sebagaimana saya janjikan di Facebook saya, gimana caranya untuk menggunakan kembali aki kering atau aki MF kita yang sudah sempat bedrog dan tidak bisa digunakan untuk motor injeksi khususnya. Kalau motor karburasi sekalipun aki sudah drop masih bisa diselah atau di kickstarter, tetapi injeksi sangat bergantung pada kondisi aki. Saya sempat janjikan kemarin, nah sekarang saya akan berikan tutorialnya. Sangat gampang, sangat mudah, bahkan ibu-ibu di dapur pun tidak harus seorang laki-laki bisa melakukan sendiri. Saya sarankan kalau Anda membeli aki, carilah aki yang harganya sekitar 175 sampai 250.000. Kenapa? Karena kalau aki mahal biasanya di dalamnya ini ketika kita potong ini di dalam
tiap sel ini menggunakan sekring. Nah kalau sekringnya putus, otomatis kita tidak bisa memperbaiki ini. Itu harus dipotong, dan dipotong kita isi, kita nyambung. Ini yang susah. Jadi karena itu belilah yang murah. Di murah ini, yang aki murah model ini tidak ada sekring di tiap selnya ini. Ini ada 6 sel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah biasanya aki mahal di harga 275 ke atas, dia akan menggunakan sekring tiap selnya ini. Nah kalau sekring itu putus atau salah satunya, cuma kalau model aki begini tidak ada sekring di dalamnya, jadi kita gampang isi ulang dengan ini. Sebelumnya ada begini, hati-hati saat membuka itu agar tidak tertipu. Yang perlu kita buka adalah nanti ini, biasanya selalu ada tulisan do not open. Ini harus kita gunakan. Kita pakai cutter atau pisau tipis. Kita mulai seperti ini dulu. Sedikit susah, saya letakkan dulu. Ini aki yang sudah saya gunakan sampai beberapa kali sejak beli, tapi biasanya per 6 bulan saya isi lagi sebelum dia ngedrop, karena takutnya udah habis. Ini mulai ngedrop kemarin, kemungkinan cairan sudah mulai habis. Plastik ini tuh adalah lem, bekas lem untuk menutup ini mesin ini supaya dia kencang dan tidak tumpah. Kalau Anda membuka ini nanti setelah menutup, Anda gunakan lem, boleh lem pipa, boleh juga lem highball, tapi jangan gunakan lem C atau lem Alteco karena nanti akan susah dibuka kembali pada saat Anda harus servis ulang. Perlahan-lahan seperti ini kelilingnya. Nah, ini seperti buka. Seperti apa? Ini ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Kita akan isi nanti hari ini di 6 lubang ini dengan takaran tertentu. Namun sebelumnya kita pastikan tidak ada cairan tersisa, kita buang dulu. Mungkin tadi melihat ada cairan yang saya buang, itu karena memang sebelumnya sudah saya servis, sudah saya isi dengan air ini. Kalau aslinya cairan ini menggunakan gel, bukan cairan aki biasa tapi menggunakan gel. Dan ini sudah saya gunakan sampai sejak beli, kemudian habis ini saya buka dan sudah digunakan sampai 4 kali. Saya lakukan 4 kali. Saya baru kepikiran aja membuat video tadi ini, padahal hal ini sudah saya lakukan dari sejak kapan? Sekitar tahun 2013. Motor pertama saya menggunakan injeksi, kemudian akinya rusak, saya eksperimen, saya coba-coba apa sih, ingin tahu seperti apa, kenapa disebut aki kering. Ternyata karena di dalamnya menggunakan gel, dan saya harus mengorbankan 1 aki kering untuk eksperimen tersebut. Kemudian dengan dasar pengetahuan listrik dan elektronik yang saya miliki, saya
gunakan ini, dan sebisa kemudian pernah juga saya upload di blog saya udah lupa alamat blog saya, udah lama gunakan, dan akhirnya banyak juga diupload orang di video YouTube, banyak ini digunakan di YouTube. Ada yang sampai memotong ini, tapi saya tidak memotong, saya hanya mau buka ini. Kita ambil jarum suntik. Pastikan jarum suntiknya tidak kotor kena tanah. Kalau Anda ingin meletakkan di tanah, tutup dulu. Karena ini tempatnya harus steril, air yang masuk tidak boleh terkontaminasi, harus steril. Pertama sembarang aja, semprotin semua lubang untuk mencuci, membersihkan sel-selnya. Anda perlu membersihkan dulu, mungkin ada karat supaya hasilnya maksimal. Ada beberapa tutorial, mungkin banyak tutorial di YouTube yang menampilkan hal sama. Hanya saja saya ketika sudah diisi ulang, dia harus memerlukan di charger dulu. Ingat, takarannya adalah 4 mili untuk yang putih, saya gunakan 4 mili. Masukkan dulu satu-satu, 4 mili tiap lubang. Jadi jangan lupa tutup kembali supaya tidak terkontaminasi. Kita tutup ini. Kemudian kita tutup secara rapat. Ada beberapa aki memang yang agak sedikit berbeda. Kalau aki lain, merek lain, dia ada tutup karet. Ada karet di sini ya. Tapi ini tutupnya ada di sini. Merek kayak apa? Kalau merek GS dan lainnya itu pakai tutup karet. Kita tutup. Kita pastikan rapat. Mungkin ada pertanyaan kenapa hanya 4 mili dan 2 mili. Jadi totalnya adalah 6 mili. Karena memang kita tidak boleh mengisi sampai penuh. Kalau satu lubang ini fullnya adalah 10 mili, totalnya 10 mili seperti ini. Kalau dia terlalu penuh, dia akan tumpah karena goncangan-goncangan. Ketika goncangan, air menguap-uap dan air tersebut akan pindah dan menyatu ke tempat lain, dan itu akan merusak pengganjal ini, sering karatan karena air lagi tumpah. Jadi yang kita isi ini adalah sekitar 60% dari kapasitas per lubang tersebut tersekat, supaya ketika ada goncangan dia tidak tumpah, dan kalau penuh dia tidak akan hidup, tidak akan nyala.
Jadi kita cukup hanya mengisikan 2 mili dan 4 mili yang putih dan 2 mili yang merah sebagai campurannya. Ini ada beberapa aki yang tidak bisa di seal dengan rapat, maka Anda perlu menggunakan lem. Ini lem, saya menggunakan lem bakar. Maaf, udah agak butek nih. Ntar saya akan ambil koreknya. Ini ada lem bakar, tidak perlu pakai alat, cuma Anda bakar saja seperti ini. Kemudian Anda tempel begini, oleskan. Pastikan semua lubang sampai tertutup rapat untuk mencegah tumpahnya air. Jangan gunakan lem G atau lem Alteco, karena pada saat Anda harus mengetes ulang kembali, Anda tidak bisa membukanya dan akan merusak tutupnya. Memang jelek kelihatan ya ini, tapi tidak apa, yang penting kita bisa menghemat dana. Kalau sudah kering, yang perlu Anda lakukan adalah sebelum memasang ke motor, Anda perlu aduk seperti ini. Kenapa? Biar terjadi percampuran antara aki sur dengan aki putih tadi secara merata. Tapi jangan dibalik tumpah gini, hanya cukup digoyang-goyangkan seperti ini untuk mencampur secara merata. Jangan dibalik tengkurap, nanti mungkin airnya tumpah. Cukup digoyang. Nah, udah jadi. Kita akan tes ke sepeda motor. Terus sepeda motor Vario CW karburasi. Saya akan pasang, saya letakkan dulu kamera di sini. Ini jangan lupa, kalau untuk ibu-ibu jangan lupa yang ada tulisan positif di sini ini itu yang merah. Kalau salah pasang bisa korslet. Yang negatif sini. Yang udah dilihat sendiri ya. Tadi saya isi ya, lihat sendiri. Ini saya matikan. Langsung start. Aduh, saya agak susah nih pegangnya. Oke, bisa dilihat kenapa bisa langsung start, karena perbandingan antara yang merah sama yang putih itu komposisinya pas. Nanti tinggal saya pasang sendiri. Oke, dua sendiri. Kita matikan lagi. Kita coba lagi. Ini bukan tipu-tipu untuk cari penggemar, tapi ini ilmu pengetahuan. Ada sendiri ya, nyala ya. Saya dengar sendiri suaranya. Oke, saya matikan dulu. Kita coba lagi. Ada beberapa tutorial di YouTube yang pernah saya lihat cara servis ini, tetapi tidak bisa langsung start, harus di charger dulu ke tukang aki atau diengkol dulu, diselah dulu, dimasukkan ke motor, terus diengkol, dibawa jalan-jalan dulu sekitar 15-30 menit untuk ngisi. Tapi tutorial yang saya berikan adalah langsung start. Anda tidak perlu mencharger, tidak perlu bawa
setelah Kickstarter dulu, terus akhirnya biar jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di sini.